Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun 2022 adalah tahun di mana segala sesuatu akan terjadi, menyongsong tahun-tahun yang akan datang pula. Dan pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memberitakan apa yang menjadi bagian-bagian yang Tuhan sampaikan dan perlihatkan kepada kita. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang akan segera terjadi di mana kedatangan Tuhan Yesus akan segera terjadi, sehingga keadaan-keadaan dunia yang saat ini kita dapat melihat bahwa banyak orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi bagian-bagian pesan-pesan Tuhan. Dan inilah yang disampaikan di dalam firman-Nya, bahwa pada hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas kita sekalian untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan atau penglihatan atau mimpi yang hendak kita wartakan bagi banyak orang sampai ke ujung dunia. Pada kesaksian kali ini saya hendak bersaksi tentang kelompok orang-orang percaya yang harus berupaya untuk bekerja dan juga harus keluar dari rancangan iblis. Penglihatan ini diberikan oleh Tuhan kepada saya tepat tanggal 31 Oktober 2021. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penglihatan Tuhan ini saya melihat ketika roh saya dibawa oleh Tuhan, Tuhan menunjukkan ada beberapa kelompok yang terdiri dari orang-orang percaya, di mana ada kelompok pelayan-pelayan Tuhan yang disebut martir-martirnya Tuhan. Mereka ini ditugaskan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Tetapi juga ada pula kelompok lain yang disebut anak-anak Tuhan. Tuhan menyampaikan bahwa mereka harus berupaya untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Artinya bahwa kita yang diberikan segala sesuatu yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita harus menyampaikan itu bagi semua. Karena semua ini mempunyai tujuan yang sama. Ketika satu diberikan mimpi ini, ketika satu pula juga diberikan penglihatan seperti ini, semua itu mempunyai tujuan yang sama. Karena di titik terakhir ini, Tuhan akan membuka segala sesuatu sehingga kita mengerti bahwa ini tujuan akhir kita adalah untuk diselamatkan. Jadi tugas kita sebagai pelayan dan anak-anak Tuhan yang telah diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan karunia-karunia yang ada pada kita, mari kita menggunakan itu. Mari kita pakai itu, jangan menyimpan-nyimpannya, tetapi kita harus memberlakukan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk menyampaikan tentang apa yang Tuhan perlihatkan kepada kita bagi semua orang. Tuhan menginginkan sebanyak mungkin manusia harus mendengar apa yang menjadi bagian Tuhan ini kepada mereka supaya jiwa-jiwa itu terselamatkan. Kita juga harus berdoa bagi mereka yang belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Mereka harus mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka harus percaya kepada Dia bahwa bumi ini akan dipunahkan, akan dihancurkan. Tetapi satu jalan adalah hanya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan waktu-waktu ini adalah waktu yang terakhir di mana Tuhan Yesus akan datang. Oleh karena itu mari kita yang sudah disampaikan penglihatan-penglihatan Tuhan, disampaikan mimpi-mimpi, disampaikan untuk kita harus bernubuat tentang apa yang akan segera terjadi di masa yang akan datang. Kita harus sampaikan bagi semua orang, sehingga yang mau percaya atau tidak, mereka akan mendengar dan itu menjadi pilihan bagi mereka. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan saudara-saudari sekalian, di dalam pekerjaan pelayanan kita untuk menyampaikan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk semua umat manusia, iblis tidak tinggal diam. Saya melihat ada kelompok-kelompok yang akan dipakai oleh iblis untuk menjerat kita sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ini terselamatkan. Jadi kita juga harus memegari setiap pribadi dan kehidupan keluarga kita dengan tembok yang turun dari sorga, dengan perlindungan yang turun dari sorga. Dan perlindungan itu adalah Yesus sendiri. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu iman percaya kita. Oleh karena itu mari, apapun yang akan direncanakan pula oleh iblis ini juga, dia tidak akan tinggal diam tentang apa yang akan direncanakan, apa yang akan dibuat. Karena dia tahu bahwa yang menghalangi semua yang hendak dia kerjakan ini adalah doa daripada orang-orang kudus,
orang-orang benar, orang-orang yang senantiasa berdoa dan meminta pembelaan Tuhan untuk pekerjaan ini. Oleh karena itu, dari apa yang direncanakan iblis ini, dia membentuk satu kelompok besar, yaitu orang-orang yang dia pilih untuk membatalkan segala rencana Allah. Tetapi kita harus percaya bahwa semua pemberitaan ini harus sampai kepada semua orang. Bagaimana harus tersampaikan sampai kepada semua? Hanya dengan menyampaikan, tetapi juga iman percaya kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar segala sesuatu yang telah kita sampaikan ini tersampaikan kepada mereka yang lain juga. Yang belum mengenal siapa itu Yesus, mereka harus tahu siapa itu Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang hidup dan Dia sanggup membantu, Dia sanggup untuk membawa berita Injil, berita kebenaran, berita kesaksian, berita penglihatan-penglihatan ini sampai kepada mereka semua. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang hendak saya sampaikan bagi kita sekalian. Jangan pernah jenuh-jenuh, jangan pernah putus asa, tetapi mari kita tetap membekali diri kita dengan selalu memberikan kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk setiap waktu, setiap hari Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam setiap pekerjaan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi berita keselamatan ini bagi semua orang. Dan kita akan menerima apa yang Tuhan sudah siapkan, karena segala sesuatu akan segera terjadi. Oleh karena itu, mari siapkanlah dirimu dan kehidupanmu, dan kita maju untuk mengerjakan semua ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita dengan kesaksiannya. Amin.